juga, sama untuk landmark. Ini mungkin bukan murni arsitek, saya coba share sedikit. Jadi ini adalah tentang ini kota Ottawa ya, Kanada. Dia punya desain guidelines untuk mendesain high-rise building. Nah, ini mungkin orang perencanaan wilayah kota nanti yang akan, dan arsitek juga sih sebenarnya. Jadi kalau dilihat di sini, ini nanti ke depan kita memang ketika mendesain itu harus mengikuti standar atau guideline dari tempat kita mendesain atau requirement-nya seperti apa. Memang kita enggak boleh lepas dari ini, karena contoh adalah misalkan Galaxy Mall ini ya, Galaxy Mall yang baru itu. Nah, ketika mereka mendesain, mereka itu ada batas ketinggian. Kenapa? Karena kalau lebih tinggi dari itu sudah masuk di kawasan udara kalau nggak salah dari Bandara Juanda. Jadi nggak boleh lebih tinggi dari itu. Nah, itu tentu nanti akan jadi feedback ke desainer. Jadi kenapa perlu banyak ada guidelines. Misalkan nanti kalian bekerjanya di, ya bukan hanya mendesain hanya rumah seperti gambar kalian sekarang ini, hanya rumah satu lantai. Target kalian jangan ke sana. Target nanti engineer sipil itu ya harus bangunan-bangunan yang ada landmarknya atau yang bersifat landmark. Contoh misalkan Jembatan Suramadu, kan itu landmarknya, impact-nya besar untuk bangunan tadi. Jadi targetnya harus ke sana. Jangan hanya target gedung 2 lantai, 3 lantai, jangan terlalu rendah targetnya. Jadi biasakan. Nah, ketika kita mendesain di bangunan yang besar, masif, kompleksitasnya akan bertambah. Contoh yang paling dekat yaitu tadi untuk itu hanya dari segi ketinggian ya, ketinggian yang dibatasi oleh ruang udara dari Bandara Juanda. Kenapa sebagian besar lapangan terbang atau bandara itu ditempatkan di luar kota, supaya kalau ditempatkan di tengah kota maka akan terbatas pembangunan dari kota tadi, tidak akan bisa vertikal. Makanya dia ditaruh di luar supaya ruang udaranya mencukupi untuk kota-kota besar tadi, bebas lebih tinggi-tinggi lagi bangunannya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau dilihat di sini, ya jadi sebenarnya adalah membangun gedung ya. Jadi kalau kita bicara tentang di perkotaan, itu kita tidak boleh menyalahi, apalagi kalau sudah kotanya misalkan kota yang historical gitu ya, kita tidak boleh menyalahi pakemnya mereka. Nah, kalau ada contoh kalau contoh satu mungkin di Bali ya, tempat saya. Jadi itu gedung dia tidak boleh tinggi lantainya kalau nggak salah, itu ada perdanya. Tinggi lantai paling tinggi itu tidak boleh lebih tinggi dari 15 meter. Lantai ya, bukan atapnya, tapi lantainya. Di lantai paling tinggi itu harus hanya boleh lebih tinggi 15 meter. Dan atapnya itu harus, untuk rumah pun itu diatur, atap rumah di Bali itu harus ada limasnya. Jadi kalau kita buat bangunan rumah terlalu modern, meskipun punya kita sendiri ya, itu tidak akan dapat IMB. Nah, karena pakem kotanya dia mau membuat view yang sudah ada pakemnya, kira-kira seperti itu. Ya, ini makanya kalau dilihat beberapa landmark building, ya ini harus disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya. Ya ini bukan sipil ya, tapi tidaknya kalau kita tahu tidak masalah.
Nah, ini satu lagi. Jadi ketika ada seperti ini, ketinggian ya, itu kita tidak boleh tiba-tiba misalnya ada kota yang sudah lebih rendah, tiba-tiba di sini kita bangun yang sangat tinggi, itu tidak boleh, tidak akan keluar izinnya. Jadi ya ada banyak ini ya, banyak pertimbangan nanti. Gedung itu harus naiknya gradual seperti ini. Jadi tingginya di sini maksimal berapa, nanti di zona ini maksimal berapa. Jadi di luar memang dia ketat sekali. Untuk masalah zonasi ini mereka sangat ketat. Kenapa kalau kita lihat kenapa mereka bisa teratur gitu? Ya karena mereka ketat sekali. Misalkan di sini peruntukannya tidak boleh ada bangunan komersil ya. Tiba-tiba kita bangun bangunan komersil nggak boleh ya, akan ditutup. Karena peruntukannya memang bukan untuk area komersil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau dilihat, ya ini memang lebih segi arsitek. Nah, ini ada apa? Ada ketentuan rekrut area. Jadi di sini harus hanya boleh area yang rendah dan lain sebagainya. Nah, itu ada aturannya. Nah, kenapa saya perkenalkan ini supaya kalian ada gambaran nanti karena mungkin setelah ini itu kita dalam desain itu akan lebih ke kekuatan struktur ya, fokusnya yang semakin kekuatan struktur untuk membuat suatu struktur itu aman sesuai dengan desain code yang ada. Jadi nanti desain code atau izin itu akan keluar ketika kita bisa memenuhi dua tadi. Karena satu, terutama yang paling penting untuk nanti sipil ya kita, karena kita berada di area yang rawan gempa, jadi aktivitas gempanya sangat tinggi. Kalau kita tidak desain sesuai code yang ada, ya ekspektasinya nanti ketika ada gempa itu tidak akan kuat. Karena kalau mungkin kita lihat sekarang ada bangunan, kalau misalkan perizinannya longgar gitu ya, biar aja ruko cuma 2 lantai gitu, nggak ada hitungannya, kasih aja bangunan. Jika dibangun mungkin ya kuat-kuat saja dengan struktur yang mereka asal bangun tadi. Kalau tidak ada guidance-nya ya mungkin kuat-kuat saja. Nah, tapi ketika gempa nanti itu akan kelihatan mana yang desain sesuai dengan standar code dan mana yang desain dengan yang bukan standar code. Dan nanti ini kalian akan pelajari di ilmu struktur nanti yang lebih detail. Tapi prinsip nanti kita mendesain gedung itu banyak. Apakah gedung ini kita desain operation, jadi ada beberapa tahap ya. Jadi ada tahap saving life atau life saving, istilahnya mungkin ada yang lebih bagus, saya lupa itu di standarnya SCE, American Society of Civil Engineering. Lalu ada immediate occupation, lalu yang ketiga ada operation. Nah, dari tiga ini itu tingkat resikonya nanti akan berbeda. Misalkan operation, bangunan didesain untuk operation atau bisa terus beroperasi walaupun misalkan ada bencana alam, misalkan ada gempa, tapi karena saking pentingnya bangunan ini, jadi dia harus didesain supaya tetap beroperasi. Misalkan reaktor nuklir walaupun yang di Jepang pecah juga ya. Nah itu seharusnya dia harus didesain dengan prinsip operation. Jadi ketika misalkan ada gempa pun tidak boleh ada kerusakan sedikit pun yang mengakibatkan bangunannya tidak bisa beroperasi. Itu prinsip operation. Lalu yang kedua adalah immediate occupation. Nah, immediate occupation ini biasanya ketika ada gempa atau ada bencana alam, ya gempa dan tsunami misalkan yang paling ini. Karena kalau yang lain-lain mungkin tidak terlalu ya untuk struktur, kecuali struktur ringan nanti untuk pada badai atau typhoon, tapi di Indonesia jarang ada
ada typhoon atau siklon tropis, kita jarang kena. Nah, kalau immediate occupation, ketika terjadi bencana, dia ada kerusakannya, jadi ini tidak bisa dipakai setelah bencana tadi. Tapi dia harus bisa segera dioperasikan, karena mungkin perannya sangat vital ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan walaupun jarang didesain seperti itu, tapi misalnya ada jembatan ini mungkin ketika banjir dia tidak akan bisa dilewati. Tapi setelah banjir misalkan kita desain supaya walaupun setelah dia banjir dia tidak boleh roboh, dia harus tetap bisa dipakai setelah banjirnya berlalu. Nah, itu salah satu ciri. Atau misalkan gedung atau menara operasional atau misalkan BTS ya, BTS untuk telepon karena komunikasi sangat pentingnya. Ketika gempa mungkin dia boleh rusak sedikit, kabelnya ada yang putus atau apa, tapi tingkat kerusakannya bisa di-assess supaya setelah gempa itu bisa kita segera perbaiki dan segera bisa beroperasi. Nah, itu immediate occupation. Kira-kira mungkin seminggu, maksimal seminggu lah mungkin. Kira-kira seperti itu. Lalu ada yang terakhir ya, yang biasanya kita pakai adalah misalkan hanya gedung biasa ya, itu adalah life saving. Jadi ini minimum sekali. Jadi ketika ada bencana, paling untuk gedung misalkan gempa, dia harus bisa meminimalkan fatality atau korban jiwa. Jadi tidak boleh ada fatality sedikit pun akibat gedungnya. Jadi mungkin ada kaca pecah, tidak apa-apa. Karena gedung, sama kalau kita di Indonesia biasanya kita pakai sebagian besar ya, gedung itu sistemnya adalah sistem rangka pemikul momen, atau SRPM. Jadi kalian akan diajari di struktur gedung beton mungkin ya. Dan walaupun ada struktur lain ya, tipe struktur lain ada yang dengan menggunakan shear wall dan lain sebagainya, tapi yang paling umum biasanya adalah dengan sistem rangka memikul momen. Itu biasa portal. Kita bilangnya portal. Jadi ada kolom, ada balok. Nanti yang menahan beban itu adalah kolom dan baloknya. Kolom dan balok ini harus didesain sedemikian rupa supaya ketika terjadi gempa, bangunannya bisa rusak, tapi tidak boleh roboh secara tiba-tiba. Nah, itu caranya gimana? Jadi, malah kalau bangunannya terlalu kaku, itu malah susah. Maksudnya dalam artian dia akan semakin mahal dan kalau failure bisa secara tiba-tiba. Jadi kita mendesain struktur gedung itu dengan memperbolehkan adanya sendi plastis atau memperbolehkan baloknya itu agak lemah, jadi supaya gedungnya bisa goyang. Nah, jadi nanti ketika ada gempa, mungkin ya baloknya akan sedikit akan rusak, tapi gedungnya tidak akan roboh jeblok, itu tidak akan seperti itu. Jadi gedungnya ya mungkin miring atau bagaimana, walaupun mungkin nanti setelah gempa misalnya gempanya besar sekali ya kita terus akhirnya tidak bisa dipakai kan karena itu life saving, gedungnya tidak akan bisa dipakai lagi ya, tapi setidaknya dia tidak boleh rubuh sampai ada yang fatality. Kira-kira seperti itu. Nah ini, tapi selain itu ternyata juga nanti kita akan melihat secara estetik, ya ini orang arsitek yang punya ilmu ya, bukan kita, tapi setidaknya kita paham juga bahwa ada banyak batasan-batasan seperti ini. Jadi misalnya kalian nanti masuk ke suatu project yang project development yang sangat besar, ya setidaknya ya kalau kalian sudah masih di bawah-bawah gitu ya mungkin bidang kalian masih fokus ya. Misalkan kalian masuk sebagai structural engineer, yang kalian bidangi ya hanya strukturnya saja. Tapi semakin kalian naik misalkan, nah orang di bawah kalian itu sudah semakin banyak
dari berbagai disiplin ilmu. Ya kita tidak usah secara detail mengetahui apa yang mereka kerjakan, tapi secara praktis, feeling kita harus ada. Jadi, ya semakin kalian nanti tinggi gitu, ya ilmu teknis kalian akan berkurang memang. Tapi kalau kalian tidak tahu teknisnya dalam operation atau memanage orang-orang tadi, ya kalian akan ngomong. Tapi kalau kalian tahu sedikit-sedikit gitu, ya kan tinggal request saja, oh ya coba dicek ini, dicek ini. Tadi kan mereka yang presentasi. Ya itu kita tinggal menganalisa saja hasil mereka masuk akal, tidak reasonable, tidak kira-kira seperti itu. Jadi nanti di kuliah-kuliah ke depan saran saya jangan hanya oh ini soal, ya ini contekannya, ya sudah disalin, kerjakan. Hanya sebatas itu ya enggak apa-apa sih, nanti kalian akan belajar lagi nanti. Karena ketika sudah di bidang decision making, yang kayak gitu enggak akan bisa dipakai ilmunya. Karena critical thinking kalian enggak terpakai. Jadi harus mulai dipikirkan. Kira-kira kenapa kok seperti ini? Alasannya apa? Filosofinya yang penting. Kalau ngitung kan Excel-nya ada, tinggal dimasukkan angka ya sudah keluar kan. Sudah, tapi kalau filosofikalnya kalian sudah dapat, ngelihat hasilnya aneh gitu, nanti akan ada ini. Kok bisa seperti ini ya? Kenapa kok seperti ini? Baru kalian cek detail hitungannya. Jadi semakin banyak pengalaman nanti akan semakin terasa. Nah, kira-kira seperti misalkan kita tahu sekilas bahwa harus ada jarak seperti ini ya. Jadi tidak boleh langsung naik ya. Tiba-tiba desainnya dia di sini langsung tinggi. Karena ini ya kayak tinggal request, oh ya ini tidak boleh ini coba dilihat, nanti akan kelihatan janggal karena langsung tinggi kan, jadi tidak ada pencahayaan dan lain sebagainya. Kira-kira dari mereka seperti itu awareness-nya, jadi ada fisika bangunannya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi harus ada batas-batas. Jadi ketika nanti orang di Ottawa, ibu kotanya Kanada ya, mereka ingin mendesain suatu high-rise structure dengan lokasi yang mereka punya, arsiteknya, arsitek juga mungkin kalau ITS ya targetnya ya jangan hanya rumah tinggal kan, targetnya harus gedung besar yang kompleks seperti ini karena ya ilmunya juga kompleks. Arsiteknya harus bisa melihat kondisi di sekelilingnya supaya memenuhi standar code yang berlaku. Jadi nanti aplikasi di dunia kerja, kalau saya harapkan jangan lagi refernya ke materi kuliah ya. Materi kuliah itu kan hanya ringkasan saja. Nah, nanti kalau sudah aplikasi, refernya adalah standar code yang berlaku. Karena itu adalah konsensus dari banyak ahli dan regulator. Jadi standar code itu biasanya disusun ya. Nanti ada ahli dari mana, mereka rapat dengan regulator. Jadi setelah ketemu konsensus bahwa oh ini kita sudah memperhitungkan ini dan ini, karena kalau kita dari kita sendiri yang menganalisa itu kan waktunya tidak akan cukup karena desain ini kita terkendala oleh waktu. Jadi tahun depan sudah harus ada desainnya misalkan. Ya kita kalau kita mulai analisa resikonya apakah cukup masuk dan lain sebagainya ya tidak akan cukup waktunya. Nah itulah gunanya guideline atau standar code yang ada. Karena standar code itu sudah merupakan hasil dari konsensus para ahli dan regulator. Jadi misalkan untuk SNI beton ya dari lab beton kita banyak yang berkecimpung di sana. Jadi ketika akan mengeluarkan SNI yang baru untuk beton ya dari kampus-kampus yang ada di seluruh Indonesia dengan mungkin dari sekarang BRIN ya, dari kerjaan umum, dan mereka kan juga punya pusat riset ya, mereka juga punya pusat riset sendiri, balai riset istilahnya. Nah itu akan kumpul bersama, didiskusikan kira-kira kita adopsi dari mana, lalu kita sesuaikan dengan kondisi di Indonesia, nanti akan keluar standar code yang akan dipakai.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketika kalian nanti menulis, ya mungkin dari tugas akhir bisa belajar ya, tugas akhir atau desain report atau review, itu selalu biasakan misalkan pertama yang ditekankan adalah standar code-nya yang dipakai apa, guidelines-nya apa. Nah, itu yang penting utama. Supaya lebih enak nanti reviewnya enak dan eksekusinya juga enak. Nah, kira-kira seperti itu. Ya nah ini adalah untuk bentuknya sendiri juga dia ada aturannya. Ya gitu. Saya tidak akan jelaskan lebih detail karena bukan ilmu kita di sini. Tapi setidaknya hal-hal seperti ini ada di lapangan. Hal seperti ini akan kita temui. Ya, kalau lihat di sini, ini kan gambar arsitek ya, bukan gambar teknis ya ini ya. Ini gambar arsitek. Jadi yang dipelajari itu nanti ini kalau arsitek. Ya kita enggak sampai sini. Ya, ada batasnya. Karena hal seperti ini juga selain estetik, mereka harus memperhitungkan masalah safety. Jadi sirkulasi orangnya seperti apa. Jadi kalau misalkan terutama untuk gedung-gedung publik ya, di mana nanti akan ada banyak keramaian orang. Jadi misalkan satu gedung besar itu ternyata untuk tangga daruratnya misalkan hanya bisa untuk orang keluar berapa gitu. Ya, berarti gedung itu tidak boleh diisi lebih dari berapa orang itu tadi. Karena misalkan ada emergency, orang untuk escape, ya itu harus diperhitungkan juga. Ya itu mungkin bukan kita, karena itu desainnya adalah masuk ke arsitektural. Apakah ruang geraknya cukup, lebarnya cukup, apakah terlalu terjal. Nah, sebenarnya ergonomisitas itu juga didesain. Ya, kita mungkin karena kurang tahu. Dan kalau ya kita sebagai user saja nanti itu akan terasa. Jadi kadang orang mikir loh, arsitek kok gitu-gitu toh ya, orang seni ya bisa, tapi hati-hati ya ilmunya agak berbeda. Mungkin kalau seni ya memang mereka ada seninya sendiri, tapi kalau arsitek mereka lebih dari hanya seni saja. Jadi ada juga tentang ergonomisitas, apakah sirkulasi udara, sirkulasi orang dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan semua. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini sempadan ya. Ini harus mundur berapa, itu ada batasnya. Ya, hal seperti ini nanti harus diperhitungkan. Ya, ini saya skip saja. Lalu ya, tipe struktur ini saya coba share sedikit. Jadi ini yang namanya adalah ya dia mengatakan cross wall ya. Jadi struktur dengan load bearing cross wall. Nah, kalau struktur seperti ini dia tidak ada balok kolomnya. Jadi yang nahan nanti adalah slab ya, platnya plat ini dan temboknya. Nah, kalau seperti ini, maka desain temboknya itu harus desain secara struktural. Karena berbeda ya dengan tembok yang kalian buat sekarang. Itu dia desainnya adalah non-struktural. Dalam artian, kalau misalkan ada gempa ya temboknya bisa roboh. Karena dia didesain secara struktural. Nah, itu kenapa kalau bangunan rumah, dia perlu ada kolom praktis tadi, dan rimba, dan lain sebagainya. Karena kita pakai prinsip dasar sistem rangka pemikul momen tadi. Ya, ini adalah sistem yang tidak pakai balok dan kolom, jadi dia purely ditahan oleh temboknya. Jadi tembok seperti ini ya harus didesain secara struktural, dalam artian ya ada tulangannya, mutu betonnya harus dijaga dan lain sebagainya.
Lalu kalau nggak salah di bawah sini ada yang nah ini sistem angka ya, tapi biasanya ini karena strukturnya cukup langsing, makanya ditambah oleh bracing. Jadi ada dengan bracing. Jadi kalau kita biasanya ya ini adalah disebut sebagai sistem rangka memikul momen. Jadi kalau kita bilang ini ya kalau beton biasanya ada bracingnya ya, biasanya kalau baja. Nah kalau kita biasanya ya itu sistem rangka memikul momen. Komposisinya biasanya ada dari sini. Jadi ada apa? Ada kolom, nanti ada perletakannya. Ini adalah sistem rangka pemikul momen. Ya ini kalau misalkan lantai ya. Kalau 2 lantai nanti ada di atasnya. Beton biasanya dia tidak ada bracingnya. Nanti kalau sudah menghitung struktur bangunan beton, nanti pasti akan ditemukan hal seperti ini. Seperti itu. Nanti yang menahan beban semua adalah didistribusikan ke ini kolom dan balok. Jadi kalau ada tembok pun temboknya didesain non struktural. Jadi temboknya ya nanti kalau ada gempa misalkan dia bisa retak, dia bisa ya retaknya lumayan gitu, nggak masalah. Misalkan tadi saving ya. Misalkan retaknya terus tiba-tiba roboh nih ke orang meninggal ya berarti itu bukan life saving juga, itu diperhatikan juga hal seperti itu. Nah, ini kira seperti itu. Nah lalu tadi saya coba cek, nah ini adalah contoh standar ya. Jadi ini British standard untuk simplified representation of concrete reinforcement. Jadi cara penggambaran tulangan yang disimplifikasi. Karena kan tulangan itu kan cukup rumit. Kalau kita gambar tanpa disimplifikasi, kadang malah tidak terbaca dan ruwet. Tapi dalam simplifikasi kita perlu ada standar. Ini contohnya, ini adalah standar. Sebenarnya ini banyak, cuma yang saya temukan cuma satu ini aja yang ada online, yang lainnya tidak ada. Nah, kalau beli ya ada, ya kalau mau real ya kalau misalnya ini harus beli ya kira-kira harganya lumayan juga ratusan euro ya. Nah ini, jadi kalau dilihat sebenarnya ada lagi ini. Jadi referensinya adalah ISO 12823 tentang technical drawing. Nah, ini coba saya cari ada enggak bajakannya. Jadi kalau dilihat ini part 23 ya. Jadi garis dalam gambar konstruksi. Jadi sebenarnya kalau kita nanti, terutama kalau misalkan ya mungkin kita enggak akan kerja di ini ya,
tidak akan kerja di tidak akan kerja jadi drafter ya. Cuma paling tidak kalau kita tahu bahwa ada standarnya, nanti kalau kita request itu akan lebih mudah bagi kita. Untuk mengecek ini kira-kira kalau kita balik ke yang drawing standar, ada di sini. Jadi dari British Standard tadi diadopsi dari ISO. Ini sebenarnya banyak ini. Di part 20, jadi basic convention. Jadi sebenarnya kalau mau menggambar yang sesuai dengan ISO ya ini harus dibaca dulu. Nah ini. Nah kalau misalkan ini bisa dipakai untuk apa saja. Nah, ini kan ada ini. Walaupun tidak disebutkan tebalnya seberapa ya. Nah ini kalau misalkan ada zigzag seperti ini, jadi untuk parsial, kira seperti itu. Jadi kalau dia tebal itu untuk apa saja, kalau tebal sekali, ya ini untuk apa saja. Jadi kalau putus-putus, ada untuk satu misalnya ini hidden outlines, ini banyak. Nah ini kalau ini untuk cutting plane, jadi kalau buat potongan, garisnya bisa pakai ini. Untuk center line, untuk reference, banyak ininya. Kalau memang mau ngikuti ya. Jadi kalau tebalnya, nah ini bisa ikut ini. Misalkan kalau tebalnya standarnya 0,25, maka narrow line-nya 0,13, wide-nya 0,25, yang ini ya, line group ini sama dengan wide line-nya. Jadi sebagai representatif, jadi kalau extra wide-nya 0,5, kalau dia wide line-nya kita pakai 0,35, maka extra wide-nya 2 kalinya. Ini sekitar 0,18 narrow line-nya. Kalau ada graphical simbol, kita pakai 0,25. Jadi ukuran lainnya sudah ada. Kalau kita mau pakai. Contoh ya. Ini adalah contoh kalau lantai dengan material yang berbeda. Nah, ini dari sini. Ini contoh untuk hedge. Jadi line 01.1. Jadi kita pakai continuous narrow line. Ini 04.1. Ya, jadi sebenarnya kalau mau nanti saya, ya ini sebenarnya nggak boleh di-share karena ini bacakan. Kalian bisa cari di ini ISO 128-23199 kalau untuk penggambaran nanti misalkan mau gas besarnya disesuaikan dengan ini tidak apa-apa. Jadi untuk standar-standar penggambarannya sudah ada. Ini line-nya yang mana ini? Ini tulangannya 1.3 dipakai extra wide kalau kita gambar tulangan. Nah ini banyak. Ya ini untuk center line bisa kita pakai. Nah, ini menunjukkan kalau dia simetris. Nah ini bisa kita pakai kalau kita mau buat detail ya. Jadi kita kotakkan dulu. Yang akan kita detailkan nanti gambar selanjutnya yang di dalam sini kayak kemarin. Nah, ini kira-kira seperti itu. Dan biasanya kalau dulu zaman saya S1 kita sipil memang tidak terlalu strict untuk ini ya. Tapi kalau di teman saya di mesin itu mereka strict sekali penggambaran
part komponen itu untuk ini saja, ini ya, ini ada aturannya. Sininya berapa, panjangnya berapa, untuk panah ini ada aturannya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin sambil jalan ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Jadi untuk minggu depan dan sampai sebelum UAS itu kita ya materinya ya segini-segini aja sudah saya sampaikan semua, nanti kalian tinggal mendalami sendiri. Jadi minggu depan itu kita akan kalian yang presentasi. Jadi kita akan presentasi progres untuk tugas yang 3D-nya itu ya, yang SketchUp itu. Ada yang kesulitan enggak memakai SketchUp? Atau kesulitan menginstal dulu? Ada yang belum bisa pakai SketchUp? Dalam artian enggak bisa diinstal di komputernya. Halo? Enggak ada ya? Kalau enggak ada, berarti saya enggak nerima komplain. Kalau maksudnya saya enggak nerima komplain yang saya enggak bisa install gitu, karena sudah saya tanya. Berarti semua enggak ada kesulitan ya memakai SketchUp. Sejauh ini tidak ada, Pak. Aman, Pak. Ya, jadi minggu depan supaya kalian siap semua. Jadi enggak harus selesai. Jadi minggu depan saya akan minta mungkin 5 orang gitu untuk report progresnya. Ya 2 orang mungkin saya tawarkan siapa volunteer, nanti 3 orang saya tunjuk. Tapi kalau nggak ada volunteer ya berarti kelima-limanya saya tunjuk. Jadi gitu aja. Jadi minggu depan ini sisa berapa lama lagi? Bentar, saya cek. Ke-13 ya. 13 berarti kan 14, 15, 16 kan sudah pengumpulan ya. Jadi kita dapat 2 kali. Nanti dari 5 progres mungkin saya kasih feedback, lalu dari feedback itu mungkin ada yang punya permasalahan yang sama, ya kalian langsung update sendiri apa hasilnya atau reportnya. Lalu mungkin nanti yang kedua sama progres juga, 5 orang lagi saya pilih. Lalu setelah itu kalian perbaiki tanggal 16, tinggal langsung dikumpul aja. Gitu ya. Gimana? Ada yang mau nambahkan? Izin tanya, Pak. Berarti dikumpulnya itu tanggal 14 ya, Pak? Tanggal berapa? Desember? Ya. Kan kuliah terakhir ya itu ya. Jadi tidak ada UAS, tinggal mengumpulkan itu saja. Oh, jadi ini tuh pengganti UAS ya, Pak? Ya. Oke, baik, Pak. Nah, mungkin nanti saya minta mengumpulkan progresnya ya. Mungkin tidak minggu depannya, jadi minggu depan kan diskusi progresnya seberapa, nanti sebelum kuliah 2 minggu itu, lagi 2 minggu, sebelum kuliahnya saya minta kumpulkan progresnya dari masing-masing. Nggak usah sampai selesai kalau progres. Nah, presentasinya enaknya dalam bentuk apa ya? Presentasinya dibuatkan gambar kayak ini ya, bisa enggak ya? Bisa harusnya. Nah, modelan ini aja, jadi dibuatkan, kalian ambil screenshot-nya, kalian bikin dalam
PPT gitu, ya ini kan bukan pakai PPT, tapi terserah mau pakai apa terserah, yang penting hasilnya dalam PDF seperti ini. Jadi PDF-nya bentuknya kayak PPT gitu. Nanti kalian tampilkan, misalkan ini tampak depan, ini 3 dimensi, kalian atur sendiri lah, kalian punya ini sendiri, kreasi sendiri, terserah. Nanti yang penting ada tampak-tampak tadi, sama kalau dia dipotong untuk menunjukkan komponennya. Ya, itu ya, nanti pengumpulannya formatnya seperti itu. Jadi dari SketchUp itu kalian tinggal tampilkan, misalkan yang mau ditampilkan ini dari depan, ini dari samping, ini dari sini, tidak masalah. Tapi dalam bentuk PDF, jadi tinggal screenshot kayak gini aja. Misalkan kalau di SketchUp nggak bisa bikin panah, ya kalian bikin panahnya di PowerPoint, nanti di save dalam PDF. Misalkan menunjukkan ini fondasi, ini apa gitu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya arahannya. Tapi nanti untuk minggu depan itu enggak sampai ini, mungkin ini minggu kedua, 2 minggu lagi yang submission-nya nanti sampai dalam ini. Tapi kalau dalam minggu depan nanti ya tinggal kalian tunjukkan modelnya, terus kalian tunjukkan disassembly-nya seperti apa. Nanti mungkin saya tanya ukurannya berapa, langsung dicek di modelnya. Kalau memang agak sedikit aneh, tidak masalah. Nah, bisa juga karena SketchUp ya, misalkan supaya bagus, supaya cepat, itu kalian pasti sudah tahu sebenarnya bisa juga memakai 3D Warehouse ya. Harusnya sih bisa. Nah, dari 3D Warehouse, misalkan kalau mau bikin jendela. Nah, ini kan banyak ya jendela, nggak usah bikin lagi, tinggal dipasang aja jendela-jendelanya. Nah, pilih yang stylenya kalian suka. Misalkan di dalamnya mau pasang sofa. Nah, sofa sudah banyak semua. Pintu misalkan. Kan mau isi pohon. Mobil misalkan. Kan kelihatan. Nah, tapi kalau ini ya nanti ukurannya tidak sesuai dengan punya kalian. Kalau ini kalian skill ya aneh. Kalau atap mungkin bisa ambil teksturnya atau apanya supaya kelihatan kayak atap beneran. Misalkan ya, jadi bisa diambil dari sini, terutama pintu-pintunya ya. Jadi tidak usah bikin lagi. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, untuk rencana rival tuh dikasih nggak, Pak? Dikasih. Yang nggak dikasih cuma udah atapnya aja. Apa detail atapnya aja yang enggak. Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Perhatian semua ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya. Berarti waktu pengumpulan finalnya itu PPT sama file SketchUp-nya ya, Pak? Ya, PPT-nya dalam PDF. Jadi maksudnya sembarang mau bikin pakai PowerPoint, mau bikin pakai CorelDRAW, mau bikin pakai Illustrator, mau bikin pakai Photoshop, mau bikin pakai Inkscape, terserah. Yang penting ke saya dalam file PDF. Terserah kalian mau ngaturnya seperti apa. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, akhiri aja. Materinya sudah habis.
Yang gedung untuk detailnya saya nggak nemu, tapi sama dengan yang kemarin kalian buat tugas pertama itu. Cuma ya dia berupa gedung saja, nanti ada temboknya. Jadi ya kalau kemarin kan hanya platform ya, jadi hanya dari tiang pancang langsung ketemu dengan pile cap. Jadi kenapa perlu pile cap? Karena pile cap itu untuk menunjukkan, terutama nanti misalkan kalau struktur gedung kan bebannya berat sekali, jadi kemungkinan satu tiang pancang itu tidak cukup. Jadi misalkan ini kolomnya kotak gitu misalkan. Nah, pile cap itu nanti tidak hanya untuk satu tiang, jadi kemungkinan dia bisa untuk banyak tiang. Jadi pile cap-nya bisa besar seperti ini. Dan ini tiang pancangnya nanti akan banyak. Nah, untuk gedung biasanya seperti ini. Jadi tiang pancangnya banyak. Nah, tiang pancang ini harus digabung dalam pile cap. Atasnya ya langsung balok dan kolomnya, lalu ada platnya sama dengan yang itu. Saya tidak nemu, saya tidak punya contohnya, saya tidak pernah ngitung gedung soalnya. Ya, platnya ya di sini juga sama. Ya, ini gambar. Cuma yang bedanya nanti akan di sini saja. Karena biasanya dia jarang hanya satu tiang pancang. Gedung ya. Nah, kalau dibikin satu kan besar sekali, tidak bisa dipancang nanti. Kalau dermaga juga biasanya ada yang dua, di pile cap-nya besar gitu, karena dua tiang pancang, terutama untuk menahan gaya horizontal. Biasanya diisi tiang pancang miring seperti ini. Karena dermaga itu beban utamanya adalah dari tumpukan kapalnya. Di tiang pancang miringnya akan menahan ini. Kalau hanya tiang pancang tegak, horizontalnya kan ditahan oleh momennya, tahanan momen dari tiangnya sendiri. Kalau ini dia bisa didistribusikan sebagai gaya aksial, yang pancang gaya horizontalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa diberikan jadi gaya aksial. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada, saya akhiri aja kuliahnya. Jadi nanti silakan dikerjakan tugasnya. Di minggu depan saya cek untuk progres ya. Jadi maksudnya cek progres supaya hasilnya enggak melenceng jauh dari yang saya inginkan. Jadi nanti biasanya juga kan kalau pekerjaan real ya seperti itu. Jadi selama kalian mengerjakan misalkan dalam proses desain pasti ada meetingnya. Jadi setelah 2 minggu misalkan ada progress report. Nanti dari owner akan ada feedback kalian, atau dari owner ada dari kalian misalkan dari desainer dan owner itu ada sesuatu hal yang perlu ditetapkan ya nanti ditetapkan di sana. Baru lanjut lagi ke step selanjutnya supaya semuanya terdokumentasi. Jadi kalau nanti kerjanya profesional itu akan terdokumentasi dengan jelas. Tanggal sekian ini ditetapkan seperti ini. Jadi tidak mungkin lagi minggu depan bahas itu lagi ya nggak usah karena sudah ditetapkan seperti itu. Kalau tidak terdokumentasi seperti itu ya bisa jadi minggu depan bahas itu lagi, minggu depannya bahas itu lagi, nggak jelas sampai selesai. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, skill kayak gitu ya nanti ya di kuliah ini nggak dapat, tapi setidaknya kalau kalian nanti ada kegiatan di luar seperti itu ya skill itu yang ingin kalian dapatkan. Dan nanti kalau dikombinasikan dengan teknis ya bisa inilah perform lah nanti kalau sudah di lapangan. Kira-kira seperti itu. Tidak ada lagi ya yang mau ditanyakan? Cukup Pak dari kami Pak. Ya kalau tidak ada saya akhiri saja kuliahnya. Silakan dikerjakan ya tugas OS-nya. Selamat siang.
Selamat Iya, siang, oke. Pak. Terima kasih Pak. banyak. Terima kasih. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih